I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iyam Nur Fitri dengan NPM 204240 Di video ini saya ingin menjelaskan materi mengenai dasar pertimbangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, serta rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Baiklah, memasuki materi yang pertama, yaitu ada dasar pertimbangan pengembangan kurikulum 2013. Pada pengembangan kurikulum 2013, terdapat beberapa dasar pertimbangan penting yang melatar belakanginya. Yang pertama, ada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Perkembangan zaman yang sangat cepat menuntut sistem pendidikan untuk menyesuaikan diri. Kemajuan teknologi informasi, globalisasi, serta perubahan sosial dalam masyarakat menyebabkan kebutuhan kompetensi peserta didik juga berubah. Oleh karena itu, kurikulum perlu dirancang agar mampu membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta mampu memanfaatkan teknologi secara positif. Yang kedua, ada kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan dan sikap yang baik. Kurikulum 2013 dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta keterampilan abad ke-21. Yang ketiga, ada pentingnya pembentukan karakter peserta didik. Salah satu fokus utama kurikulum 2013 adalah pendidikan karakter. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan peserta didik secara intelektual, tetapi juga membentuk kepribadian yang baik. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, serta sikap toleransi diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, ada tuntutan pembelajaran yang lebih aktif dan berpusat pada peserta didik. Dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran tidak lagi didominasi oleh guru. Peserta didik didorong untuk lebih aktif dalam mencari, menemukan, dan mengolah informasi. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar. Metode pembelajaran seperti diskusi, pengamatan, eksperimen, dan pemecahan masalah menjadi bagian penting dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir ada persiapan menghadapi persaingan global. Di era globalisasi, peserta didik perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan bersaing dengan masyarakat dunia. Oleh karena itu, kurikulum 2013 dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, serta kreativitas. Memasuki materi yang kedua, ada rasionalitas pengembangan kurikulum 2013. Rasionalitas merupakan alasan atau dasar logis mengapa suatu kurikulum dikembangkan dan diterapkan. Pada materi ini, alasannya ada beberapa. Yang pertama, ada menyeimbangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum 2013 menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif ataupun pengetahuan saja, tetapi juga harus mengembangkan sikap dan keterampilan peserta didik. Oleh karena itu, proses pembelajaran dirancang agar mampu mengembangkan ketiga aspek tersebut secara seimbang. Yang kedua, mendorong pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses belajar. Dengan demikian, mereka dapat mengembangkan kreativitas serta kemampuan berpikir secara mandiri dalam memecahkan berbagai permasalahan. Yang ketiga, mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran. Nilai-nilai karakter tidak diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi diintegrasikan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Hal ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya memahami nilai-nilai tersebut secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kurikulum 2013 dirancang agar peserta didik mampu menganalisis berbagai informasi, mengevaluasi suatu permasalahan, serta menemukan solusi yang tepat. Kemampuan ini sangat penting agar peserta didik mampu menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Untuk materi selanjutnya ada dasar pertimbangan pengembangan kurikulum Merdeka.
Pengembangan kurikulum Merdeka juga didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Yang pertama, kebutuhan pemulihan pembelajaran setelah pandemi. Pandemi menyebabkan banyak peserta didik mengalami ketertinggalan dalam proses belajar. Oleh karena itu, kurikulum Merdeka dikembangkan untuk membantu memulihkan proses pembelajaran dengan memberikan fleksibilitas kepada guru dalam menyesuaikan materi dengan kondisi peserta didik. Yang kedua, memberikan fleksibilitas kepada guru dan sekolah. Dalam kurikulum Merdeka, guru diberikan kebebasan yang lebih luas dalam melancang pembelajaran. Guru dapat menyesuaikan metode, strategi, serta materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi sekolah. Yang ketiga, menyesuaikan pembelajaran dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kemampuan, minat, dan bakat yang berbeda. Oleh karena itu, pembelajaran dalam kurikulum Merdeka dirancang agar lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing peserta didik. Yang keempat, mengurangi kepadatan materi pelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, materi pembelajaran dibuat lebih sederhana dan tidak terlalu padat. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat memahami materi secara lebih mendalam dan tidak hanya sekedar menghafal informasi. Selanjutnya ada rasionalitas pengembangan kurikulum Merdeka. Rasionalitas pengembangan kurikulum Merdeka berkaitan dengan tujuan utama penerapan kurikulum ini, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, memberikan kebebasan belajar kepada peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, mendorong pembelajaran yang lebih relevan dengan kontekstual. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat memahami manfaat dan materi yang dipelajari. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kurikulum Merdeka menekankan pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta kemampuan bekerja sama. Selain itu, kurikulum ini juga menanamkan nilai-nilai karakter yang baik. Yang terakhir, mendukung terbentuknya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan gambaran karakter peserta didik yang diharapkan dalam sistem pendidikan Indonesia, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, berpikir kritis, mampu bekerja sama, serta memiliki sikap menghargai keberagaman. Terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam proses pembelajaran, sedangkan kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada guru dan peserta didik agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi masing-masing siswa. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're